Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya, dan lebih dispesifikkan lagi hukum Islam yang tentang riba, bank, dan asuransi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Arya Gumilang, dan saya ditemani dengan teman saya yaitu Mbak Noviati. Saya akan menerangkan tentang riba. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang pengertian daripada riba. Riba yang berasal dari bahasa Arab yang artinya tambahan atau ziyadah dalam bahasa Arabnya, atau addition dalam bahasa Inggrisnya. Riba mempunyai arti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Dan menurut pendapat lain, khususnya menurut pendapat Al-Jurjani, riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad. Jadi riba merupakan kita ketika meminjam suatu uang pokok, bila di dalamnya terdapat tambahan, itu yang dinamakan riba. Jadi intinya riba yaitu tambahan yang tidak pada mestinya. Jadi ketika kita meminjam, itu kan harusnya dikembalikan sesuai yang kita pinjam. Nah, ketika di antara si peminjam dan yang dipinjamkan itu terdapat kelebihan sesuatu, maka itu insya Allah disebut dengan riba, yaitu tambahan. Mengenai dasar hukum riba, terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran terdapat dalam kisah surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, innamal bai'u mislar riba wa ahallallahu al-bai'a wa haramar riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dari segi hadis dalam dasar hukum riba, terdapat hadis dari Jabir radhiyallahu an yang berbunyi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa maukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'u, muttafaqun alaihi. Dari Jabir radhiyallahu an berkata bahwasannya Rasulullah telah melaknati orang-orang yang memakan riba.
orang yang menjadi wakilnya, orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya. Kemudian Nabi bersabda kembali bahwasannya mereka itu semua sama saja. Jadi dari sepenggal ayat Al-Quran tadi menjelaskan itu sebenarnya ada ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang bahwasannya sesuatu itu riba. Contoh dari riba itu berada di ayat sebelumnya. Dan ayat ini, ayat 275 ini menjelaskan penjelasan ayat sebelumnya, yaitu bahwa jual beli itu sama dengan riba. Mungkin bisa dibaca lagi Al-Qur'annya di antara ayat 270 sampai 280. Mungkin itu ada keterangan tentang riba. Jadi dari segi hadis penjelasannya yaitu jadi orang yang ada sangkut pautnya dengan riba maka itu diharamkan, baik itu yang memakannya, yang menjadi wakil, yang memberi, yang menuliskan, yang menyaksikan, yang mempekerjakan. Jadi itu semua termasuk orang yang berbuat riba. Jadi seperti itu penjelasan hadis dari Jabir ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari riba. Riba mempunyai 4 macam. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu riba fadl. Riba fadl yaitu tukar menukar atau jual beli di antara dua buah barang yang sama jenisnya, namun ukurannya tidak sama. Yang mana di saat jual beli atau tukar menukar tersebut disyaratkan oleh orang yang menukarnya atau jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Jadi riba fadl itu intinya sebentar, kita lanjutkan ke riba nasiah dulu biar tahu perbedaannya riba nasiah dengan riba fadl. Riba nasiah tukar menukar dua barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan waktu yang dilambatkan. Jadi riba fadl itu tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya. Jadi seperti halnya padi 1 kilo dengan padi 2 kilo. Jadi itu riba fadl, contoh dari riba fadl. Kalau riba nasiah contohnya itu kan tadi tukar menukar dua barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis maupun yang tidak sejenis. Jadi contohnya yang tidak sejenis saja ya. Tadi kan udah riba fadl yang sejenis. Kita contohkan yang tidak sejenis saja seperti padi sama gandum. Padi sama gandum. Nah, padi sama gandum, yang mana padi 1 kilo ditukar gandum
2 kilo, itu tidak boleh. Ataupun contoh yang tadi juga padi 1 kilo sama padi 2 kilo, nah itu juga nggak boleh. Nah, yang membedakan riba fadl dan riba nasiah? Nah, kalau riba fadl itu pertukarannya kontan, jual belinya kontan atau secara langsung. Kalau riba nasiah itu dilambatkan, pembayarannya nanti gitu. Kalau riba fadl itu kontan secara langsung, tukar menukar atau jual belinya. Kalau riba nasiah itu di lain hari, di kemudian hari atau di lain hari. Nah, itu namanya riba nasiah. Yang membedakan riba nasiah sama riba fadl yaitu insya Allah waktunya dan jenis barangnya. Nah, kalau riba nasiah yang tidak sejenis, itu masuk ke riba nasiah. Kalau riba fadl itu yang sejenis saja, tapi ukuran beratnya atau ukuran, ya pokoknya ukurannya dari barang tersebut itu berbeda di saat jual beli, itu namanya riba fadl. Seperti itu. Macam riba selanjutnya yaitu riba qardi. Riba qardi ialah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Misalnya Ali meminjam uang kepada Abbas sebesar 10.000. Kemudian Abbas mengharuskan kepada Ali untuk mengembalikan uang itu sebesar 11.000. Inilah yang dinamakan riba qardi. Lanjut dulu ke ribayat. Berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima. Contohnya orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual. Penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu. Jual beli ini dinamakan riba yad. Jadi kalau riba qardi itu orang yang meminjamkan itu mempunyai syarat tersendiri, mempunyai syarat lebih dalam hal pengembalian peminjaman barangnya. Itu riba qardi. Nah, seperti tadi itu, Ali sebagai peminjam uang dan Abbas sebagai yang meminjam uang. Nah, Ali mensyaratkan kepada Abbas dengan menambahkan 1.000 di saat pengembalian uangnya. Nah, itu yang 1.000 itu yang dinamakan riba. Jadi tadi kan sudah dijelaskan riba ialah tambahan. Nah, itu dia ribanya. Selanjutnya riba yad. Nah, ini orangnya itu sudah bayar, tapi barangnya belum diberikan. Diberikannya lain hari. Berpisah dari tempat akad jual belian. Ini tempat akad jual beli. Jadi ini ribayat ini menjelaskan orang yang langsung membeli di tempat. Orang yang langsung membeli di tempat, ya, itu yang dijelaskan. Jadi ketika ada 2 orang yang membeli di tempat tersebut, orangnya sudah bayar lunas, bukan bayar DP ya, bayar lunas, dan barangnya belum diberikan atau diberikan di lain waktu. Nah, itu dinamakan riba yad. Seperti itu.
Hikmah dilarangnya riba. Yang pertama, menghindari tipu daya di antara sesama manusia. Melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil. Jadi menghindari tipu daya itu maksudnya, tipu daya itu kan berbohong maksudnya kan. Jadi agar sama-sama enaknya di antara dua insan yang melakukan akad jual beli. Jadi dengan kehadiran riba, dan riba itu dilarang oleh agama dan diharamkan. Jadi hikmahnya riba dalam hikmah yang pertama ini, menghindari tipu daya di antara sesama manusia, yaitu agar jujur, dan itu secara tidak langsung juga mengamalkan sifat Rasulullah, yaitu siddiq. Nah, seperti itu. Lanjut ke melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil. Nah, kenapa agar tidak dimakan dengan batil? Nah, kita lihat Indonesia sendiri, banyak yang korupsi dan uangnya tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak manusiawi. Nah, itu contohnya. Lanjut, membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhirat. Nah, hikmah dilarangnya riba tadi, ya ini penjelasan dari saat hikmah yang pertama dan hikmah kedua. Tujuannya agar dapat membuka pintu-pintu kebaikan. Nah, hikmah yang keempat dan yang kelima juga penjelasan dari yang 1 dan 2, yaitu rajin mensyukuri nikmat Allah dengan cara memanfaatkan untuk kebaikan serta tidak menyia-nyiakan nikmat tersebut. Jadi adanya riba, kita tidak gampang melebih-lebihkan sesuatu, dan kita itu berusaha tawasud atau berada di tengah-tengah, tidak lebih dan tidak kurang, dan artinya cukup. Nah, kita dengan adanya cukup itu kita dapat bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dan dengan diberikannya nikmat tersebut kita tidak menyia-nyiakannya begitu saja, dan nikmat tersebut dapat digunakan oleh kita untuk hal-hal kebaikan. Dan yang hikmah yang kelima, yaitu melakukan praktik jual beli dan utang piutang secara baik menurut Islam. Dengan adanya hukum riba yaitu haram, jadi diharapkan dalam praktik jual beli dan utang piutang dapat dilakukan sesuai syariat Islam. Jadi seperti itu penjelasannya. Setelah mendengar penjelasan dari saya tadi mengenai riba, kita akan lanjut ke pembahasan bank. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, kita akan memahami pengertian bank. Bank adalah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, yaitu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, menurut
undang-undang, jadi bank itu menurut Undang-Undang Nomor 10 ini tahun 92, jadi bank itu sebagai solusi kepada masyarakat bagaimana agar uang masyarakat tersebut itu aman, tidak kan sekarang zamannya semakin bahaya, semakin tidak aman. Jadi dengan adanya bank, masyarakat bisa menyimpankan uangnya di bank. Dan di dalam bank itu kan terdapat ya seperti itu. Di dalam bank itu terdapat ya perputaran uang. Nah, dan perputaran uang itu menghasilkan suatu tambahan dalam uang yang disimpan oleh masyarakat. Nah, dalam tambahannya itu diharapkan uangnya dapat digunakan dengan baik, yaitu digunakan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi seperti itu menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992. Jadi menurut pendapat lain, yaitu menurut pendapat dari Dr. Fuad Muhammad Fahrudin, bank adalah suatu perusahaan yang memperdayagunakan hutang piutang, baik yang merupakan uangnya sendiri maupun uangnya orang lain. Jadi bank juga bisa digunakan sebagai penengah hutang piutang. Nah, ketika kita hutang di bank, nah itu kan di dalam bank ada perputaran uang. Kita tidak tahu ini uang mana yang uang kita dan mana uang orang lain. Jadi dalam hutang piutang, kita hutang ke bank itu tidak tahu yang dipakai itu uang kita sendiri. Kita tidak pernah tahu itu uang kita sendiri atau uang orang lain, karena di dalam bank itu sudah tercampur aduk uang mana uang kita dan mana uang orang lain. Itu sulit sekali untuk dibedakan. Jadi intinya menurut dokter ini, bank dapat digunakan sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin butuh uang segera dapat hutang ke bank. Jadi seperti itu. Lanjut ke fungsi bank. Yang pertama, menyimpan dana masyarakat. Menyalurkan dana masyarakat ke publik, memperdagangkan utang piutang, mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang, tempat menyimpan harta kekayaan, uang dan surat berharga yang terbaik dan aman, menolong manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi keuangan. Jadi fungsi bank itu intinya dari masyarakat kepada masyarakat untuk masyarakat. Jadi fungsi bank secara umum ya, secara umum
ya udah tahu lah yang awal, menyimpan dana masyarakat sudah jelas, menyalurkan dana masyarakat ke publik. Nah, kan kita sudah menyimpan, nah itu juga disalurkan. Terus memperdagangkan utang piutang, nah kita boleh utang di bank. Mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang, nah dengan adanya bank kita dapat mengatur keuangan kita dan dapat mengatur dan dari bank sendiri dapat mengatur peredaran uangnya agar baik. Terus tempat menyimpan harta kekayaan, nah itu sudah jelas, seperti fungsi bank yang pertama tadi, menyimpan dana masyarakat. Terus yang terakhir, menolong manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi keuangan. Nah, dengan adanya bank diharapkan dapat membantu masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi di bank itu kan tadi sudah saya sebutkan beberapa kali, terdapat perputaran uang di bank yang menghasilkan suatu tambahan. Nah, yang diharapkan tambahan tersebut itu dapat dapat tersalurkan kepada masyarakat menengah ke bawah. Yang diharapkan masyarakat menengah ke bawah dapat lebih baik dan lebih berkembang lagi dalam kehidupannya. Jadi seperti itu. Tujuan bank sendiri itu yang pertama menolong manusia dalam banyak kesulitan seperti dalam peminjaman uang atau melalui kredit. Kemudian meringankan hubungan antara para pedagang dan pengusaha dengan memperlancar pemindahan uang atau disebut dengan money transfer. Adapun jenis-jenis bank sendiri itu ada dua. Yang pertama bank konvensional dan yang kedua bank syariah. Bank konvensional sendiri itu disebut dengan bank dengan sistem bunga, sedangkan bank syariah itu bank dengan prinsip bagi hasil. Dasar hukum bank sendiri ada kelompok yang mengharamkan dan ada juga yang tidak mengharamkan. Yang pertama, kelompok yang mengharamkan itu seperti Abu Zara, Abu A'la al-Maududi ulama Pakistan, Abu Zara guru Fakultas Hukum Kairo Mesir, dan Muhammad Abdul Al-Arabi dari Kairo. Beliau mengharamkan bahwa bank itu menurut beliau itu haram karena kaum muslimin itu dalam mengadakan hubungan dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Sedangkan kelompok yang tidak mengharamkan seperti Syekh Muhammad Shaltut dan Abdul Hasan, mereka mengatakan bahwa kegiatan bermuamalah kaum muslimin dengan bank itu bukan merupakan perbuatan yang dilarang, karena bunga bank di Indonesia itu tidak bersifat ganda sebagaimana yang digambarkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 130. Selain dua kelompok ini juga ada kelompok yang menganggap syubhat atau samar, karena bank itu merupakan perkara yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Islam, karena bank itu merupakan sebuah produk baru yang tidak ada nasnya. Adapun perbedaan bank konvensional dengan bank Islam sendiri, yang pertama, bank konvensional itu memakai perangkat bunga atau bagi hasil. Yang kedua itu menggunakan profit oriented. Yang ketiga, hubungan dengan nasabah itu dalam bentuk kreditur, kemudian creator for money supply, kemudian melakukan investasi yang halal dan haram, kemudian tidak terdapat dewan sejenis seperti Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bank Islam sendiri itu berdasarkan margin keuntungan bagi hasil, kemudian profit dan value oriented, kemudian hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan, dan user of to funds, kemudian melakukan investasi yang halal saja, dan yang terakhir itu pengerahan dan penyaluran dana itu harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah. Asuransi sendiri itu memiliki istilah yang seringkali disamakan dengan istilah pertanggungan atau kafalah.
Makna asuransi atau pertanggungan sendiri adalah sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung itu mengingatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau juga tentang tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang bertanggungjawabkan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya asuransi itu pada dasarnya adalah pertanggungan dan ikhtiar seseorang dalam rangka menanggulangi risiko atau akibat-akibat dari terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan atau diharapkan itu terjadi namun terjadi. Dasar hukum asuransi. Ada 4 pendapat. Yang pertama, mengatakan bahwa asuransi itu dengan segala bentuk perwujudannya itu dipandang haram menurut ketentuan hukum, yang mana artinya itu melakukan akad asuransi itu tidak dibolehkan. Adapun ulama yang mengharamkan asuransi ini itu yang pertama Abdullah Al-Qaldili dan Muhammad Yusuf Al-Qardawi. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa asuransi dengan segala bentuk perwujudannya dapat diterima dalam syariat Islam. Adapun ulama yang mendukung pendapat ini itu seperti Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarko, dan Muhammad Yusuf Musa. Sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa asuransi sosial itu diperbolehkan, sedangkan asuransi komersial itu tidak dibolehkan karena bertentangan dengan syariat Islam. Pendapat ini tuh didukung oleh ulama Abu Zahra sendiri. Kemudian pendapat yang terakhir mengatakan bahwa asuransi itu dengan segala bentuk perwujudannya itu dipandang subhat atau samar-samar. Pendapat ini tuh didukung oleh Haji Ahmad Azhar Al-Basir dari Indonesia sendiri. Tujuan asuransi. Tujuan asuransi sendiri menawarkan jaminan perlindungan untuk menghadapi kerugian akibat suatu bencana yang terjadi pada yang diasuransikan tanpa ada unsur penambahan kekayaan seseorang. Jadi di sini itu memberikan suatu jaminan atas kerugian akibat suatu bencana yang terjadi pada yang diasuransikan. Kemudian tanpa juga tidak adanya unsur penambahan kekayaan seseorang. Sedangkan jenis asuransi sendiri yang pertama itu penyelenggara pertanggungan untuk asuransi itu adalah pemerintah. Kemudian sifat hukum pertanggungannya itu wajib bagi seluruh anggota masyarakat atau sebagai anggota tertentu masyarakat sendiri, seperti para penumpang kendaraan baik laut maupun darat maupun udara. Penentuan penggantian kerugian itu diatur oleh pemerintah dengan peraturan khusus yang dibuat untuk itu. Kemudian tujuan asuransi itu memberikan suatu jaminan sosial atau social security, bukan untuk mencari keuntungan. Manfaat asuransi ada 6. Yang pertama, memberikan rasa aman dan tenang. Kemudian meminimalisir potensi kerugian. Kemudian membantu mengatur keuangan. Yang keempat, menambah investasi dan tabungan. Yang kelima, mempermudah mendapat pinjaman bank. Dan yang keenam, menutup loss of earning seseorang atau badan usaha. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pada bab konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya, yakni hukum Islam tentang riba, bank, dan asuransi itu, ekonomi Islam itu sudah diatur sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi Islam sendiri, yang mana ekonomi Islam itu mempunyai 2 bagian. Yang pertama bagian tetap sabit,
atau sabit yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang dibawa oleh nas-nas Al-Quran dan Sunnah, yang mana itu harus dipedomi oleh setiap kaum muslimin di tempat dan zaman. Pada yang dijelaskan pada Quran surat An-Najm ayat 31, kemudian Al-Ma'arij ayat 24-25, Al-Hasyr ayat 7, kemudian An-Nisa ayat 32 dan An-Nisa ayat 29. Sedangkan pada bagian kedua itu yang mana bagian yang berubah-ubah atau al-mutawayir. Bagian ini itu berkaitan dengan penerapan dasar-dasar dan prinsip ekonomi Islam dalam memecahkan problematika masyarakat yang selalu berubah-ubah. Jadi kita sebagai umat manusia itu harus mempelajari ekonomi Islam itu sesuai dengan syariat Islam agar kita tidak keliru dalam memahaminya. Sekian dari pembahasan pada bab ini. Apabila ada tutur kata atau kesalahan selama kami menjelaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.